Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dini Auliana Rohma dengan NPM 250 120 10 130 akan mempresentasikan pengaruh frekuensi olahraga terhadap tingkat stres mahasiswa. Stres merupakan fenomena yang umum dialami oleh mahasiswa, terutama karena tuntutan tugas, ujian, dan tekanan sosial. Di sisi lain, olahraga diketahui memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental, termasuk mengurangi tingkat stres. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengukur hubungan antara frekuensi olahraga dengan tingkat stres mahasiswa dalam konteks lokal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Variabel yang diteliti yaitu X, variabel independen, sama dengan rata-rata frekuensi mahasiswa berolahraga berapa kali per minggu. Y, variabel dependen, sama dengan rata-rata skor tingkat stres mahasiswa skala 1-5. Lalu sampelnya ini dari mahasiswa dari berbagai program studi. Pengumpulan data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data menggunakan Microsoft Excel untuk analisis statistik deskriptif, uji Z2 sampel, korelasi, dan juga regresi. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data seperti mean, median, modus, standar deviasi, dan lain-lain. Seperti yang dilihat di sini ada rata-rata frekuensi mahasiswa berolahraga dan rata-rata skor tingkat stres mahasiswa dari mean, standar, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, quotient, range, minimum, maksimum, sum, dan count. Dan bisa dilihat di sini ada hasil angka-angkanya. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata skor stres adalah 3,6 dengan standar deviasi 0,9. Kelompok yang berolahraga 0-1 kali per minggu memiliki rata-rata stres tertinggi yaitu 4,2. Sedangkan kelompok yang berolahraga 4 kali atau lebih memiliki rata-rata stres terendah yaitu 3,1. Kelompok dengan frekuensi olahraga 2-3 kali per minggu memiliki rata-rata stres 3,5. Metode selanjutnya yaitu Z-test. Tes statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang mean populasi biasanya digunakan ketika sampel besar dan standar deviasi populasi diketahui. Dari data yang ada di gambar,
rata-rata frekuensi mahasiswa berolahraga dan rata-rata skor tingkat stres mahasiswa. Mean 196 dan 316. Now variance seperti yang ada di gambar, ada observasi yang sama-sama 50, terus ada hipotesis mean difference, terus ada hasilnya ya, seperti yang ada di gambar, bisa dilihat. Hasil uji Z menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara tingkat stres kelompok yang berolahraga 0-1 kali per minggu dengan kelompok 2-3 kali per minggu, serta antara kelompok 0-1 kali dengan kelompok 4 kali atau lebih. Namun, tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok 2-3 kali dengan kelompok 4 kali atau lebih dalam 1 minggu. Selanjutnya yaitu metode korelasi, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel seperti korelasi Pearson atau Spearman. Di sini juga terdapat hasil yang ada di gambar. Analisis korelasi menghasilkan koefisien korelasi sebesar minus 0,21 dengan nilai P sama dengan 0,064. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara frekuensi olahraga dan tingkat stres bersifat lemah dan tidak signifikan secara statistik pada kepercayaan 95%. Selanjutnya yaitu regresi. Metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen seperti regresi linear atau logistik. Dari data tersebut, multiple R sama dengan 114.995.545, R square 13.223.975, dan selanjutnya sampai observation sama dengan 50. Analisis regresi linear sederhana menghasilkan koefisiensi determinasi sebesar 0,043, yang berarti hanya 4,3% variasi tingkat stres dapat dijelaskan oleh frekuensi olahraga. Koefisiensi regresi untuk frekuensi olahraga adalah minus 0,18 dengan p-value 0,075.
menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan. Kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. 1. Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata tingkat stres pada kelompok dengan frekuensi olahraga yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu hubungan antara frekuensi olahraga dan tingkat stres bersifat lemah dan tidak signifikan secara statistik dalam model regresi linear. Lalu yang terakhir, nomor 3, yaitu faktor lain di luar olahraga mungkin lebih berpengaruh terhadap tingkat stres mahasiswa. Saran. Yang pertama yaitu perlu penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan variabel kontrol tambahan. Misalnya jenis olahraga, lalu durasi, intensitas, dan juga dukungan sosial. Lalu yang nomor 2 yaitu disarankan untuk melakukan intervensi non-olahraga seperti konseling, manajemen waktu, dan dukungan akademik untuk mengurangi stres mahasiswa. Yang nomor 3 sekaligus terakhir yaitu promosi gaya hidup sehat, termasuk olahraga, juga tetap penting, tetapi perlu disertai dengan pendekatan holistik terhadap kesehatan mental. Terima kasih atas perhatiannya. Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa wawasan penting, yaitu yang pertama, bagi mahasiswa, meskipun olahraga secara statistik tidak menunjukkan hubungan yang kuat, pola tren yang ditemukan menyarankan bahwa aktivitas fisik tetap dapat menjadi salah satu strategi pendukung dalam mengelola stres sehari-hari, terutama bagi mereka yang saat ini sangat jarang berolahraga. Lalu yang kedua yaitu universitas dapat mengembangkan program wellness yang tidak hanya berfokus pada olahraga, tetapi juga menyediakan layanan konseling, workshop manajemen stres, dan lingkungan belajar yang mendukung kesehatan mental secara menyeluruh. Yang terakhir, temuan ini membuka ruang untuk eksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang mungkin lebih dominan memengaruhi stres mahasiswa seperti dukungan sosial, pola tidur, beban akademik, dan kondisi ekonomi. Penelitian mendatang dapat mengadopsi pendekatan mixed methods
untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Pada akhirnya, mengelola stres mahasiswa memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan multidimensional. Olahraga dapat menjadi salah satu bagian dari solusi, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Dengan kerjasama antara mahasiswa, dosen, dan institusi, diharapkan tercipta lingkungan akademik yang tidak hanya menantang secara intelektual, tetapi juga mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan secara utuh. Terima kasih.